Baik, perkenalkan saya atas nama Yulia Nurmayani dengan NIM 25010110063 dari kelas B Ilkom. Di sini saya akan menjelaskan dari materi pertemuan ke-8 sampai dengan pertemuan ke-14. Nah, di sini kita akan membahas penjelasan apa aja sih yang kita pelajarin dari materi tersebut dan bagaimana sih penerapannya dalam pemrograman. Mari kita mulai dengan materi yang ke-8. Oke, baik, di sini kita mulai dengan yang namanya inference, yang dimana inference ini adalah pewarisan sifat. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya, kita analogikan nih, apa sih itu yang namanya pewarisan sifat. Nah, kita analogikan sebagai seorang anak yang mewarisi warna mata, rambut dari orang tuanya. Sehingga dalam pemrogramannya, kelas baru otomatis mendapatkan semua kemampuan kelas lama tanpa perlu ditulis ulang kembali. Nah, yang pertama itu kita akan membahas yang dimana Java Inference untuk cara membuat kelas baru pewarisan fitur kelas lama. Nah, yang kedua itu ada Parents dan Child Class, yang dimana Parents adalah orang tua dan Child adalah anak yang mewarisinya. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya keyword extends, yang dimana kata kunci resmi di Java untuk menyatakan pewarisannya. Dan yang terakhir itu adalah keyword super, yang dimana cara memanggil milik parents dari dalam child class. Nah, di sini programnya itu bisa teman-teman lihat. Yang pertama itu ada parents class atau yang dinamakan bangun datar. Nah, di sini adalah induk dari semua bangun. Dari kata protected, artinya atribut ini bisa diakses oleh anak-anaknya, tetapi tidak boleh kelas lain di luar keluarga. Sehingga kita anggap saja ini seperti harta keluarga yang harus diturunkan ke anak cucunya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya keyword extends, yang dimana keyword extends ini adalah cara mewarisinya. Nah, kata extends berarti saya adalah turunan dari bangun datar. Dengan satu kata ini, keempat kelas yang langsung mewarisi yaitu nama bangun, warna, dan metode info dasar tanpa perlu ditulis ulang kembali. Nah, dan yang ketiga itu ada yang namanya keyword super, yang dimana keyword super ini adalah untuk memanggil konstruktor induk, sehingga dimana super di dalam kurung nama, warna artinya sebagai parents. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya main, yang dimana main ini adalah cara pakainya, sehingga pp titik info dasar bisa dipanggil meskipun metode itu tidak ditulis di kelas. Dan persegi panjang karena sudah diwarisi dari bangun datar. Inilah inti dari inference, tulis sekali di parents, pakai di semua child. Singkatnya, kode ini menghemat banyak penulisan ulang. Bayangkan kalau kita tidak pakai inference atau pewarisan, kita harus menulis nama bangun, warna, dan info dasar di keempat kelas yang terpisah. Dengan extends cukup satu kali dibangun datar dan semuanya otomatis akan bisa dipakai. Nah, segitu saja dari penjelasan inference atau pewarisan ini. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, baik, di sini kita akan melanjutkan materi yaitu materi polimorfis atau banyak bentuk. Yang pertama di sini ada beberapa kelas. Nah, yang pertama di sini ada kelas admin. Nah, public class admin extend pengguna
Nah, pada baris ini, kelas admin menggunakan kata kunci extend untuk mewarisi sifat dan perilaku dari kelas induknya, yaitu pengguna. Yang artinya, admin adalah jenis khusus dari pengguna, sehingga semua atribut dan metode yang ada di pengguna otomatis dimiliki oleh admin. Nah, dan di sini ditambahkan kemampuan baru yang lebih spesifik untuk seorang admin. Nah, yang selanjutnya itu ada konstruktornya, yang dimana public admin. Nah, pada bagian ini adalah konstruktor dari kelas admin. Nah, konstruktor menerima dua parameter, yaitu nama yang bertipe string dan status online yang bertipe boolean. Di dalamnya terdapat pemanggilan super nama, status online, yang dimana kata kunci super digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas induk atau kelas pengguna, sehingga atribut nama dan status online yang didefinisikan di kelas induk bisa langsung diisi saat objek admin dibuat. Ini contoh nyata bagaimana Interance membuat kode lebih efisien. Nah, yang selanjutnya itu ada method override, yang dimana metode ini menggunakan anotasi override yang menandakan bahwa metode akses sistem ini menimpa override method dengan nama yang sama dan dari kelas penggunanya. Nah, konsep ini disebut polymorphism, yang dimana perilaku metode bisa berbeda tergantung jenis objeknya. Mungkin di kelas pengguna, metode akses sistem hanya memberi akses terbatas, tetapi karena admin punya hak lebih tinggi, metode ini di-override agar mencetak pesan bahwa akses penuh diberikan ke seluruh sistem kontrol. Nah, yang selanjutnya itu ada metode tambahkan khusus admin, yang dimana ditandakan dengan public void blokir pengguna utama. Nah, metode blokir pengguna utama ini adalah metode baru yang hanya dimiliki oleh kelas adminnya saja. Kenapa tidak ada di kelas pengguna? Karena ini menunjukkan bagaimana subkelas bisa menambahkan kemampuan baru yang tidak dimiliki oleh superkelasnya. Sehingga metode ini menerima parameter target berupa nama pengguna yang akan diblokir, lalu mencetak pesan konfirmasi bahwa tindakan blokir telah dilakukan oleh adminnya. Nah, baik, di sini selanjutnya ada kelas main RBAC, yaitu yang pertama pengguna. Nah, di bagian ini dibuat sebuah array bertipe pengguna, padahal objek yang dimasukkan adalah admin dan member biasa. Ini disebut upcasting atau mengubah referensi objek subkelas admin dan member biasa menjadi tipe superkelasnya, yaitu pengguna. Nah, pada upcasting ini aman dan dilakukan secara otomatis oleh Java, karena setiap admin dan member biasa sudah pasti juga merupakan pengguna, karena keduanya extend pengguna. Keuntungannya, kita bisa menyimpan berbagai jenis pengguna yang berbeda dalam satu array yang sama. Nah, selanjutnya di sini ada for, yaitu program melakukan iterasi atau looping ke seluruh isi array, lalu memanggil metode akses sistem melalui variabel p yang bertipe pengguna. Nah, inilah inti dari konsep dynamic method dispense atau polymorphism saat runtime-nya. Walaupun variabel p dideklarasikan sebagai tipe pengguna, Java akan menjalankan metode akses sistem sesuai objek aslinya saat program berjalan. Jadi, kalau objek admin akan mencetak pesan akses penuh ke sistem kontrolnya. Tapi kalau objeknya member biasa akan mencetak versi akses biasa milik member biasa. Akses sistem milik member biasanya. Dan ini menunjukkan keunggulan polymorphism satu baris kode. Selanjutnya itu ada if, yang dimana karena variabel p bertipe pengguna, ia tidak bisa langsung memanggil metode blokir pengguna utama.
Karena metode itu hanya ada di kelas admin, bukan di penggunanya. Nah, maka disinilah dibutuhkan downcasting, yaitu mengubah kembali referensi dari tipe induk atau pengguna menjadi tipe anak, yaitu admin. Oke, selanjutnya if yang ini pola yang sama berlaku untuk member biasa, sehingga program memeriksa apakah P adalah instance dari member biasa, lalu melakukan downcasting agar bisa memanggil metode perbarui status online yang sifatnya khusus untuk member biasa, bukan untuk semua pengguna. Nah, di sini ada kelas member biasa yang dimana teman-teman bisa lihat pada import, berbeda dengan kelas admin yang dimana digunakan untuk memanggil tanggal dan waktu saat ini. Sementara datetime formatter digunakan untuk mengatur format tampilan tanggal dan waktu tersebut sesuai pola yang kita tentukan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya public class member biasa extend pengguna dan public member biasa. Nah, sama seperti admin dan kelas member biasa juga menggunakan extend pengguna, menandakan ia adalah subkelas dari pengguna, sehingga konstruktornya pun strukturnya identik, yang menerima nama dan status online, lalu meneruskannya ke konstruktor induk lewat super. Ini menegaskan bahwa kedua subkelas admin dan member biasa berbagi cara menginisialisasi data dasar yang sama sesuai konsep inheritance. Nah, selanjutnya itu di sini ada override. Nah, disinilah letak perbedaan utama dengan admin. Metode akses sistem di override-nya juga, tetapi dengan isi pesan yang berbeda. Member biasa hanya diberi akses ke halaman profil dan beranda, jauh lebih terbatas dibanding admin yang mendapat akses penuh ke seluruh sistem kontrol. Nah, yang selanjutnya itu ada void perbarui status online. Nah, metode ini adalah kemampuan unik yang hanya dimiliki member biasa, tidak ada di kelas admin maupun pengguna. Yang dimana this status online sama dengan true, mengubah atribut status online milik objek saat ini menjadi true, menandakan bahwa tersebut sedang online. Dan local date time .now yaitu mengambil tanggal dan waktu saat ini dari sistem. Dan di bawahnya format yaitu datetime, dan selanjutnya ini memformat waktu tersebut menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca. Baris terakhir mencetak log berisi nama panggilan status online dan waktu berakhir aktif last send. Selanjutnya di sini ada kelas pengguna yang dimana atribut kelasnya itu nama bertipe string dan status online yang bertipe boolean. Kedua atribut ini menggunakan modifier access protect bukan private atau public. Memiliki protected ini penting untuk dijelaskan, yang dimana artinya atribut nama dan status online tidak bisa diakses sembarangan dari luar sistemnya, tetapi tetap bisa diakses langsung oleh kelas turunannya seperti admin dan member biasa. Nah, selanjutnya itu ada public pengguna, yang dimana konstruktor ini berfungsi untuk menginisialisasi nilai awal nama dan status online saat objek pengguna dibuat. Pengguna this.nama dan this.status online di sini bertujuan untuk membedakan antara atribut milik objek dengan parameter yang diterima.
karena keduanya memiliki nama yang sama. Sehingga konstruktor inilah yang dipanggil oleh admin dan member biasa melalui kata kunci yaitu super pada konstruktor masing-masing. Nah, selanjutnya metode public void access system. Nah, metode ini adalah versi default atau dasar dari access system. Yang di sini kita bisa perhatikan bahwa metode ini tidak ditandai sebagai final, sehingga metode ini boleh di-override oleh kelas turunannya. Inilah fondasi dari konsep polymorphism yang sudah dibahas di kelas admin dan member biasa sebelumnya. Sehingga metode access system di kelas pengguna ini berperan sebagai kontrak dasar yang dimana setiap subkelas wajib atau boleh menyediakan implementasinya sendiri yang lebih spesifik. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita ke materi selanjutnya. Oke, baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu abstraksi dan standarisasi kode, yang dimana abstraksi kode adalah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi yang rumit dan hanya menampilkan fungsi atau fitur penting kepada pengguna. Nah, standarisasi kode adalah penerapan aturan dan gaya penulisan kode yang konsisten agar kode lebih mudah dibaca, dipahami, dipelihara, dan dikembangkan oleh programmer lain. Oke, mari kita masuk ke programnya. Nah, di sini kelas abstrak pegawai yaitu berisi atribut umum seperti nama, ID pegawai, dan metode tampilkan info yang sudah punya isi. Karena semua pegawai pasti ditampilkan dengan cara yang sama. Tetapi hitung gaji dibiarkan abstrak atau kosong tanpa isi sebagai kontak yang harus dipenuhi. Baik, di sini kita akan lanjut yaitu kelas turunan programmer, yang dimana ini rumah nyata hasil dari blueprint. Sehingga kelas programmer extends pegawai ini adalah rumah nyata yang dibangun dari blueprint tadi. Nah, dia mewarisi nama dan ID pegawai lewat super, nama, ID pegawai, lalu menambahkan atribut sendiri seperti gaji pokok dan mengisi yang namanya metode hitung gaji dengan logika spesifik untuk programmernya. Selanjutnya di sini ada yang namanya kelas main pegawai, yang dimana tempat objek dibuat dan dijelaskan. Nah, di sini objek nyata dibuat programmer yaitu seperti Maya sama dengan new programmer. Nah, perhatikan bahwa diinstansiasi adalah programmer, bukan pegawai, karena pegawai cuman blueprint, sedangkan programmer adalah rumah jadi yang bisa ditinggali. Nah, mengapa pakai abstrak kelas di sini? Karena untuk memaksa konsistensi struktur tapi tetap fleksibel di detail. Nah, semua pegawai pasti punya nama, ID, dan cara ditampilkan. Nah, jadi taruh di induk supaya tidak ditulis ulang. Tetapi cara hitung gaji seperti beda per jenis pegawai jadi dipaksa lewat abstrak void hitung gaji agar setiap anak kelas harus mengimplementasikannya. Kalau lupa, komplikator akan menjadi error. Nah, gitu saja dari saya. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, baik, di sini kita akan lanjut pada materi immutable. Nah, di sini kita bisa membayangkan bahwa siswa immutable seperti sebuah berangkas yang menyimpan dokumen penting
misalnya tanggal lahir. Nah, brankas ini memiliki aturan khusus, yang dimana ketika seorang meminta dokumen tersebut, berkas tidak pernah memberikan dokumen asli, melainkan hanya memberikan dokumen fotokopiannya. Nah, begitu juga saat ada dokumen yang ingin disimpan, brankas tidak langsung menyimpan dokumen asli dari luar, tetapi membuat fotokopian terlebih dahulu, lalu menyimpan salinannya di dalamnya. Nah, dengan cara ini, jika seorang di luar brankas mengubah atau mencoret-coret dokumen aslinya, dokumen yang ada di dalam brankas tetap aman karena menerapkan salinan yang berbeda. Nah, konsep ini sama dengan immutable dalam pemrograman, meskipun objek seperti date di Java bisa diubah atau di immutable, kita dapat menjaga data tetap aman dengan selalu membuat salinan baru saat data masuk maupun keluar dari objek jadi. Nah, data di dalam objek tidak bisa diubah secara langsung dari luar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama itu siswa immutable. Nah, di mana dua baris yang ditandai kunci itulah membuat kelas ini benar-benar imut atau tidak bisa dirusak dari luar. Padahal date itu sendiri sebenarnya mutable kalau dua baris itu dihapus dan diganti dengan this tanggal lahir sama dengan tanggal lahir titik koma. Nah, serta retur tanggal lahir titik koma. Maka brankas ini menjadi bocor atau orang luar bisa pegang objek yang sama dan mengubah isinya secara langsung. Nah, yang kedua itu di sini immutable atau simulasi serangan untuk membuktikan keamanannya. Kenapa hasilnya pasti aman? Karena tanggal awal atau titik set time yaitu 1000L hanya mengubah objek tanggal awal yang dipegang di main. Objek itu sudah lama sehingga putus hubungan dengan objek tanggal lahir di dalam siswa. Nah, sejak baris konstruktor membuat salinan baru, new date tanggal lahir titik get time, jadi walau namanya satu tidak memengaruhi yang lain, status akhirnya pasti aman. Karena tanggal awal titik set time hanya mengubah objek tanggal awal yang dipegang di main. Nah, berbeda dengan bahwa kalau objek itu sudah lama, sehingga dia akan putus hubungan dengan objek tanggal lahir di dalam siswa. Jika baris konstruktor membuat salinan baru atau new date dalam kurung tanggal lahir titik get time, jadi walau namanya sama-sama tanggal, secara teknis itu dua objek yang berbeda di memori, sehingga mengubah pola defensif kopi gini berhasil mencegah manipulasi dari luar. Oke, baik, di sini kita lanjut materi interface. Nah, interface itu adalah interaksi pengguna. Nah, yang pertama itu di program ini ada yang namanya public interface pemesanan. Nah, public interface pemesanan ini mendeklarasikan interface bernama pemesanan, yang dimana interface itu seperti kontrak atau cetak biru. Dia itu berisi daftar metode yang wajib dipunyai oleh kelas manapun yang nanti mengimplementnya, tapi interface sendiri tidak punya isi atau logikanya. Nah, di sini ada integer hitung total atau integer harga satuan dan integer jumlah pesan. Nah, di sini metode abstrak bernama pertama, perhatikan di akhir tanda titik koma, bukan tanda kurawal. Artinya hanya judul metode saja yang bisa menerima dua parameter
integer dan hasil pengembalian nilai integernya. Nah, yang selanjutnya itu ada void cetak struk atau string nama menu, integer jumlah, dan integer total bayar. Nah, di sini metode abstrak kedua, void berarti tidak mengembalikan nilai apapun, sehingga metode ini hanya untuk melakukan aksi atau mencetak ke layarnya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya kelas restoranku implement pemesanan. Nah, di sini kata kunci implement artinya kelas restoranku mengikuti daripada kontrak interface pemesanan. Nah, konsekuensinya kelas ini wajib menulis isi untuk kedua metode abstrak tadi. Kalau tidak, program akan error saat kompilasinya. Nah, terus di sini ada yang namanya override. Nah, override itu anotasi atau tanda yang memberitahu Java bahwa metode di bawah ini adalah isi dari metode milik interface. Bukan wajib secara teknis, tapi sangat dianjurkan karena akan memunculkan error lebih awal kalau ada salah ketika ketik nama metode. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya return harga satuan kali jumlah pesan. Nah, inilah isi nyata dari hitung total. Sehingga sebelumnya di interface cuman judul, sekarang baru ada logikanya. Nah, mengalihkan harga dengan jumlah lalu hasilnya dikembalikan atau return ke pemanggil. Nah, selanjutnya itu ada isi cetak struk yang dimana logika nyatanya itu mencetak header struk yang mana lalu detail menu atau jumlah atau total dengan print agar lebih rapi dan sejajar. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya main kasir atau kelas eksekusi yang memakai interface secara tidak langsung. Nah, di sini pada baris import Java until scanner, pengimporan kelas scanner dari pustaka bawaan Java supaya program bisa membaca input yang diketik kasir lewat keyboard. Selanjutnya itu ada yang namanya static final integer harga burger. Nah, variabel static memiliki kelas itu sendiri, tidak perlu bikin objek dulu. Nah, dan konsultan atau final nilainya tidak bisa diubah lagi. Cocok untuk harga baku yaitu 25.000 yang tetap. Nah, di sini ada yang namanya public static void. Ini mampu masuk program Java bagian yang otomatis dijalankan pertama kali saat program di-run. Membuat objek kasir dari kelas restoranku, poin penting soal interface sehingga walaupun tipe variabelnya bisa ditulis sebagai restoranku, kasir seperti ini ataupun pesanan kasir lebih abstrak, objek kasir ini dijamin punya metode hitung total dan cetak struk yang dimana karena restoranku sudah terkait kontrak interface pemesanan. Jadi jika program ini dijalankan, hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, baik, di sini kita akan lanjut yang namanya materi struktur data dinamis. Nah, di sini pada bagian import ada yang namanya array list dan list untuk membuat daftar, list object, scanner untuk membaca input dari keyboard. Nah, yang di sini ada kelas main buku telepon. Di sini kelas utama yang dijalankan sesuai nama file, yaitu membuat list yang isinya objek kontak, bukan teks biasa. Tiap elemen di list ini adalah satu kontak lengkap, yaitu nama plus nomor telepon. Nah, di sini
Scanner untuk baca input user. Dan lanjut adalah variabel kondisi untuk loop while, sehingga selama dia true menu terus muncul. Dan kalau dia while itu adalah lanjut yang dimana perulangan utama yang menampilkan 4 menu perulangan berulang sampai user pilih keluar. Yaitu case pertama itu ada tambahkan kontak, case yang kedua itu tampilkan semua, dan case ketiga itu cari kontak, dan case keempat itu untuk keluar. Sehingga di full untuk menjaga-jaga kalau user input di luar 1-4 case tersebut. Nah, selanjutnya scanner titik close, yang dimana menutup scanner setelah program selesai, sehingga praktik baik supaya result tidak bocor. Nah, terus selanjutnya itu kelas kontak yang dimana model diletakkan di bagian bawah file tanpa kata kunci public, karena satu file Java hanya boleh ada satu kelas, yaitu public, dan harus sama dengan nama filenya. Nah, di sini private string. Nah, yang dimana atribut private sama dengan tidak bisa diakses langsung dari kelas lain, hanya lewat getter tersebut. Nah, di sini ada yang namanya public contact, yang dimana konstruktor sama dengan dipanggil saat new contact dibuat mengisi nilai awal kedua atribut. Nah, terus selanjutnya itu ada yang namanya public string get nama lengkap. Nah, di sini getter sama dengan cara aman bagi kelas main buku telepon untuk membaca nilai lengkap dan nomor HP milik suatu objek kontak tersebut. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.